wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Usutun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam Komisi Khusus Islami Persembahan TV Peduli edisi Jumat kali ini. Dan seperti biasanya, kita kembali kedatangan narasumber dari forum komunikasi ataupun mubalik yang ada di Kota Parepare. Dan kali ini telah hadir bersama saya narasumber kita ada Ustadz Irwan Sulaiman MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu dosen kita juga yang ada di IAIN Parepare. Dan terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini, yakni membangun karakter sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentunya tidak terlepas juga yang mana di bulan ini nantinya juga akan dilaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tentunya akan dilaksanakan umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Parepare juga. Untuk mengefisienkan waktu, langsung kita berikan kesempatan kepada narasumber kita Ustaz Irwan untuk menyampaikan kepada pemirsa yang ada di Kota Parepare ini, khususnya para pemirsa TV Peduli, terkait tema kita ini membangun bagaimana kita membangun kecintaan kita juga kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil mushtaka wa huwal musta'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Pemirsa TV Peduli Kota Parepare yang saya muliakan, tema kata hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Deuswah, membangun karakter sebagai umat Rasulullah SAW. Karakter merupakan, kalau dalam bahasa agama, kita biasa istilahkan dengan akhlak, di mana akhlak ini keluar secara spontan, tidak dibuat-buat. Akhlak ini tentunya memerlukan latihan. Tidak begitu orang lahir sudah beranjak anak-anak masuk usia remaja langsung terbentuk akhlaknya. Tapi dari proses itu ada latihan-latihan. Apakah mentornya itu adalah orang tuanya sendiri? Biasa orang tua menegur anaknya, misalnya orang tua sedang duduk-duduk bersama omnya, tiba-tiba mau lewat, disuruh mapatabe. Atau mungkin khususnya kita orang Bugis, ketika berbicara itu banyak ihtiram dalam kosakata kita. Jadi banyak kosakata sebagai bentuk penghormatan. Sampai-sampai biasa kalau orang non-Bugis yang datang ke daerah Bugis, ketika menggunakan kata kita itu kan artinya banyak. Ya. Tapi dalam budaya Bugis kita, kata kita itu adalah penghormatan kepada yang lebih tua. Nah, ini akhlak-akhlak yang dibentuk. Anak-anak ketika misalnya
minum air putih, ya, disuruh duduk. Jadi ini nanti akan terbentuk sedikit demi sedikit sehingga nanti hasilnya itu secara spontan, tanpa ditegur lagi, tanpa dibuat-buat lagi, sehingga keluarlah akhlak itu. Jadi karakter di sini adalah merupakan suatu perbuatan yang spontan, yang tentunya yang kita harapkan di mana akhlak itu mengikuti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita nanti mengaku umatnya Rasulullah tapi tidak mendapat pengakuan dari yang berhak untuk memberikan legalitas bahwa dia adalah umat Rasulullah. Apakah dari Rasulullah SAW sendiri, dari Allah atau dari malaikat, bahwa dia benar-benar umatnya Rasulullah. Timbul pertanyaan, bagaimana akhlak umat Rasulullah itu? Dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah, Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda petik, apakah bersama dalam artian mengikuti karakter Rasulullah, ataukah mungkin di akhirat nanti bersama dengan Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah mendapat jaminan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersama Rasulullah, tentunya kita ikut juga kepada Rasulullah untuk masuk ke surga. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang pertama asyidda'u 'alal kuffar, benci terhadap yang namanya kekafiran. Al-kufar di sini ada yang mengartikan bahwa orang-orang kafir itu sendiri. Boleh jadi ketika ada orang non-Islam yang secara terang-terangan memerangi Islam di daerah kita, tentunya kita harus membenci hal itu. Akan tetapi jika tidak, kita hidup rukun, kita hidup berdampingan, wajib kita untuk menjaga keselamatan mereka. Bagaimana Rasulullah mencerminkan hal ini? Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Kita tahu bahwa Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah. Apa kata Abu Bakar kepada anaknya? Wahai anakku, apakah selama kamu memperhatikan saya, masih adakah amalan-amalan Rasulullah SAW yang belum saya kerjakan? Karena semangat beribadah Abu Bakar ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia juga mau lakukan. Akhirnya Aisyah mengatakan, masih ada satu amalan, wahai ayahanda, yakni ada satu seorang orang tua di pojok kota itu setiap hari dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata di samping dikunjungi, dia berbicara kepada orang tersebut, dia memberikan makan, bahkan dia suap sendiri orang tua tersebut. Kemudian pergilah Abu Bakar mencari orang tua itu. Akhirnya ditemukan orang tua itu.
Dia mulai berbicara dengan orang tua itu. Kemudian dia mencoba untuk memberikan makanan. Ketika diberikan makanan, dia coba menyuap. Orang tua ini tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Katanya, bukan kamu yang biasa datang memberikan saya makanan. Kenapa? Cara menyuap saja itu beda. Katanya yang biasanya itu lembut sekali, nyaman saya untuk menyantap makanan ketika disuap olehnya. Apa kata Abu Bakar? Orang yang sering datang itu sudah meninggal. Ya, dek nigaga naseng. Orang tua ini kemudian meneteskan air mata. Siapa dia? Abu Bakar mengatakan, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina runaseng suruh nafung Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meninggal. Tambah menangis ini tadi orang tua. Kenapa tambah menangis? Ternyata ada perbuatannya yang ketika Rasulullah datang menghampirinya, berbicara dengan baik, kemudian menyuapinya. Ada satu pesannya ketika Rasulullah akan pulang, wahai anak muda. Dia katakan kepada Rasul, kalau dia tidak lihat, dia juga tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Jangan sekali-kali kau mendekati yang namanya itu Muhammad. Muhammad itu orang gila. Dia katakan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW besoknya datang lagi, memberikan makanan, bercakap dengan mengajak berbicara, disuap lagi, mau lagi pulang dikasih tahu lagi seperti itu. Jangan mendekati Muhammad. Muhammad itu orang gila. Dan dia bukan Islam. Orang tua ini bukan Islam. Jadi mungkin seandainya kita bawakanlah dalam kehidupan kita, kita membawakan makanan. Anggaplah misalnya karena sekarang di Parepare ini banyak sekali yang membawa makanan, terutama hari Jumat itu. Ya. Kita datang ke panitia masjid. Tiba-tiba panitia masjid mengatakan, kalian semua orang gila, bawa makanan ke sini. Nah, kira-kira apakah masih akan diberikan kedua kalinya? Nah, atau kita memberikan makan kepada seseorang, orang buta, kemudian kita menyuapnya, tiba-tiba dia mengatakan kita orang gila. Nah, tapi akhlaknya Rasulullah, meskipun sudah dikatakan orang gila, disuruh untuk dijauhi, ternyata Rasulullah besoknya datang lagi untuk memberikan makanan. Dalam riwayat dikatakan bahwa orang tua ini non-Islam ya, jadi menitis air matanya ketika dikatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Jadi ciri yang pertama, syiddah walal kuffar, benci terhadap kekafiran. Bukan terhadap orang kafirnya, jika kita hidup berdampingan dalam satu lingkungan dan tidak saling mengganggu. Jangankan orang kafir, orang non-Islam, jangankan dia masih hidup, bahkan setelah meninggal pun Rasulullah SAW menghormati ketika ada jasad yang dibawa ke kubur dan lewat di depan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bersama sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada mayat yang diusung ke kuburan. Serta merta Rasulullah SAW berdiri. Sahabat ketika melihatnya saat itu juga ikut berdiri. Setelah lewat tadi jenazah tadi, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak tahu bahwa tadi itu yang lewat itu bukan segolongan kita, dia bukan Islam. Kenapa kita mesti berdiri? Rasulullah menjawab, alaisat nafsan. Bukankah katanya dia itu manusia? Boleh jadi dia bukan Islam, tapi tetap kita harus menghormatinya sebagai manusia. Sampai-sampai Rasulullah dalam satu hadisnya, idza ra'aitumul janazata faqumu. Kalau kita melihat
Ada jenazah yang mau lewat, fakumu, berdirilah sebagai tanda penghormatan. Jadi ini ajarannya. Ya, kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita, sepertinya ini sudah mulai luntur. Ya, misalnya ada ambulans yang mau lewat, ya, tidak dikasih jalan. Ya, sudah pakai sirine, tidut, ya, sudah pakai pengawal, tidak dikasih jalan juga. Padahal kalau kita mau mengambil akhlaknya Rasulullah, kita memberikan jalan sebagai tanda penghormatan untuk dia lewat. Ya, jadi itu. Idza ra'aitumul janazata fakumu. Jadi jangankan orang non-Islam yang masih hidup, yang sudah meninggal pun Rasulullah SAW dia berdiri sebagai tanda penghormatan. Apatah lagi jika dia masih hidup, dia aman-aman saja dengan kita, dia berbaur dengan kita, ya tidak ada masalahnya. Selama kita masih bisa bermuamalah, yang penting jangan persoalan akidah yang dicampur-campurkan. Ya, kalau itu persoalan muamalah tidak ada masalah. Pada zaman menurut sejarah juga bahwa Rasulullah hidup berdampingan dengan orang non-Islam ketika dia hidup di Madinah. Dia berdampingan dengan orang yang non-Islam selama mereka tidak mengganggu orang Islam itu sendiri. Pertama, syiddah wal kuffar. Benar sekali Ustaz. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu juga karakter dari Nabi Muhammad yang patut kita contohi, yang ini bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain, tidak hanya yang seiman saja, tetapi juga walaupun mungkin kita tidak seiman, tetapi jika hubungan kita diperbaiki sebagai sesama manusia, tetap kita adalah salah satu umat Nabi Muhammad yang tentunya menaati ataupun mencontohi dari teladan beliau. Dan pemirsa, setelah ini kami masih akan kembali dengan tema kita terkait membangun karakter sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Komisi Khusus Islam Persembahan TV Peduli, masih terkait tentang tema kita yang membangun karakter sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dengan narasumber kita Ustadz Irwan. Tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu bagaimana dari salah satu karakter Nabi Muhammad SAW yang menghormati tidak hanya sesama umat muslim saja, namun juga sesama manusia. Dan selanjutnya kita persilakan kembali kepada Ustadz Irwan untuk menjelaskan lebih banyak lagi terkait karakter dari Muhammad SAW yang bisa kita teladani tentunya. Silakan Ustadz. Ya, masih sambungan dari Asyiddah wal kufar, benci terhadap kekafiran. Jadi ada juga yang menafsirkan di sini bahwa benci terhadap kekafiran yakni sifat-sifat kekafiran yang banyak di sekitar kita, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama kita. Seperti misalnya dalam menutup aurat. Banyak sekarang orang yang mengaku Islam, tapi dalam menutup aurat dia tidak Islami. Ya, dia tidak menutup auratnya. Belum lagi pengaruh-pengaruh media, di situ banyak sekali sifat-sifat kekafiran yang coba disusupkan ke umat Islam. Tentunya tujuannya untuk merusak generasi-generasi kita ini. Jadi orang tua yang di rumah harus mendidik anaknya bagaimana membendung sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam ini agar tidak tertanam pada generasi-generasinya. Nah, contohnya misalnya kalau kita ingat dulu itu tayangan tontonan kita itu ya paling siaran-siaran film kartun kalau pagi, sudah itu siaran pendidikan. Nah, paling-paling kalau malam minggu yang tahun lahir tahun 70-an itu malam minggu tontonannya namanya Artis Safari. Ya, Mas Sanggara biasa tahu enak pemanu menonton kalau malam minggu. Tontonan kita terbatas. Dan pada saat itu tontonan-tontonan benar-benar terfilter, tersaring. Ya. Ada sedikit saja yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia akan mendapatkan kritikan yang luar biasa. Tapi coba kita lihat sekarang tontonan. Saya kurang tahu apakah budaya Indonesia yang memang sudah bergeser, ataukah kita yang ikut-ikutan. Apa yang dilihat di TV sudah mulai tidak sesuai seperti lagi tersaringnya dulu. Adegan kekerasan, pokoknya adegan pacar-pacaran dipertontonkan begitu saja, membuka aurat, akhirnya menjadi tren bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, kita sebagai orang tua pada pendidik utama, pendidik dalam keluarga itu perlu membendung ini. Nah, bukan cukup sampai di situ di siaran-siaran TV, ternyata lebih parah lagi, banyak sifat-sifat kekafiran yang coba-coba disusupkan kepada generasi kita melalui yang namanya media HP. Ya, kalau kita dulu HP kita itu cuma 2 fungsinya, menelpon dan menerima telepon, paling tambah SMS. SMS-nya juga mahal sekali. Ya, 5 kali SMS habis pulsa 2.000. Sekarang sudah ada smartphone. Ternyata smartphone ini tidak luput dari bagaimana orang-orang yang tidak senang dengan Islam menyusupkan di situ. Contohnya misalnya ada yang menyusupkan lewat video-video
di mana video-video itu tidak mendidik. Dan akhirnya generasi-generasi kita yang sering melihat itu ikut-ikutan kepada video yang diberikan itu. Ada yang disusupkan lewat aplikasi, ya, misalnya aplikasi TikTok. Ya, TikTok ini, jadi media ini dua sisi. Ada baiknya juga, ada buruknya, tergantung siapa yang menggunakan. Ya, kalau misalnya kita punya HP, kita mau nonton ceramah 1 hari di situ, tidak habis ceramah di situ kita tonton dalam 1 hari. Sampai 1 bulan pun kita belum menonton ceramah, tidak habis-habis ceramah di situ. Ya. Tapi jika sebaliknya yang terjadi, jika cuma mereka menonton yang sekedar hiburan, contoh yang tidak baik, tentunya secara tidak langsung nanti akan mendidik refleksnya untuk mengikuti apa yang sering dia tonton. Kita lihat aplikasi TikTok misalnya. Ada juga menggunakan untuk dakwah, bagus. Tapi kalau kita lihat lebih banyak menggunakan untuk pamer joget-joget, ya, pamer joget-joget misalnya. Kemudian ada juga yang pamer wajah di situ, pokoknya sehingga banyak generasi kita yang terseret ke situ. Jadi mungkin tugas media bagaimana membendung ini, yakni berkompetisi dengan sesuatu yang tidak baik untuk memasukkan di media itu sesuatu yang baik, ya, supaya generasi kita juga ternyata ada juga ceramah di sini, ternyata ada juga belajar mengaji di HP ini, ternyata misalnya di TV Peduli ada juga ternyata di sini belajar mengaji. Nah, jadi ini namanya media dua mata pisau yang tentunya bisa membawa kebaikan, dampak yang baik. Begitupun dampak yang buruk, tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi itu asyiddaw al-kuffar, membenci sifat-sifat kekafiran. Jadi yang tidak sesuai dengan Islam, tugas kita bagaimana membendung itu. Ciri yang kedua, ruhama'u bainahum. Mereka akan saling menyayangi, berkasih sayang. Jadi yang berkasih sayang di sini maksudnya umat Islam itu tidak saling membenci. Baik dia berbeda organisasi maupun sama organisasinya. Dia berbeda paham ataupun sama pahamnya. Yang jadi masalah sekarang jangankah yang berbeda paham, yang sama paham saja begitu ada perbedaan kepentingan mereka saling membenci. Mereka saling menjatuhkan. Apalagi yang memang sudah beda paham. Nah, mereka harus saling menyayangi, kata Rasulullah. Dalam kehidupan misalnya bertetangga, Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jarahu. Demi Allah katanya dikatakan tidak beriman seseorang. Ditanya siapa itu Rasulullah? Yakni orang yang tidak memberikan ketenangan kepada tetangganya. Kalau seperti ini, berarti bisa kita katakan bahwa keimanan kita itu tergantung bagaimana akhlak kita kepada tetangga. Keimanan kita itu bisa juga bergantung bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada teman. Bisa kita lihat ulama-ulama yang karismatik, ulama-ulama dulu. Bagaimanapun perbedaan pendapat mereka, tapi mereka tetap saling menghargai. Nah, ini yang mulai terkikis sekarang. Justru ulama yang berbeda, yang berdebat. Setelah berdebat, debatnya lagi bukan wajadilhum hiyalati bihasan, bukan lagi berdebat yang baik, saling mengata-ngatai, sehingga ya, nantinya kita ditertawai oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Hanya orang Islam itu seperti ini. Diruhamau bainahum. Bahkan bukan cuma kepada sesama manusia. Ya, kita kenal bahwa satu firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
berarti menyiksa binatang. Ya, harus dengan cara yang baik. Bahkan kalau bisa binatang yang lain tidak lihat, jangan dikasih lihat, itu temannya dipotong. Nah, itu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi kasih sayang juga di sini bisa salah satu kunci mengundang rahmatnya Allah dan seluruh penduduk langit. Dalam hadis dikatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ya, mereka yang saling mengasihi, saling menyayangi, akan dirahmati oleh yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, rahmatilah apa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, kamu akan dirahmati oleh apa yang ada di langit. Kalau kita bandingkan besarnya bumi ini dibandingkan langit, kira-kira yang mana lebih besar? Nah, kalau kita lihat di luar angkasa itu, ternyata bumi itu kecil sekali. Artinya apa? Bahwa ternyata makhluk Allah yang ada di langit ini masih lebih banyak dibandingkan yang ada di bumi. Irhamu man fil ar, rahmatilah apa yang ada di bumi, yang dalam tanda kutip sedikit ini. Yarhamhumkum man fis sama, makhluk Allah yang ada di langit ini yang begitu banyak, yang pernah kita lihat maupun yang tidak pernah kita lihat, yang pernah terdeteksi maupun yang tidak pernah terdeteksi, akan merahmati kita semua. Benda-benda langit banyak juga akan merahmati kita semua. Misalnya hujan. Ketika hujan yang dari langit ini merahmati orang-orang yang ada di bumi, tentunya hujannya mendatangkan manfaat. Tapi sebaliknya, jika hujan ini tidak menjadi rahmat untuk penduduk di bumi, nanti akan mendatangkan mudarat. Datanglah banjir, hujan tidak berhenti-berhenti, akhirnya menimbulkan bencana. Panas pun seperti itu. Ketika menjadi rahmat, ya panas yang bermanfaat, panasnya tidak mendatangkan mudarat. Akan tetapi jika tidak mengandung rahmat, panasnya luar biasa, baru kita keluar kayaknya sudah ngos-ngosan. Ya, panasnya luar biasa, artinya yang di langit tidak merahmati kita. Itu mengundang yang namanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita merahmati maka masih rilibu dan lino, Nabi bilang orang. Bagaimana kita merahmati yang ada di bumi ini. Kita sebagai orang Islam menjadi rahmat bagi yang ada di bumi. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan. Ciri yang ketiga ini, kamu akan melihat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruk'an sujadan, banyak rukuknya, banyak sujudnya. Artinya dia akan senantiasa memelihara sholatnya. Ya, apakah dia sholat wajib 5 waktu ataupun itu adalah sholat sunnah. Nah, kenapa mesti sholat? Karena sholat inilah adalah, kata Rasulullah, silahul mu'minin, as-sholatu silahul mu'minin. Sholat ini senjatanya umat Islam. Senjatanya orang-orang yang beriman. Ya. Jadi diibaratkan
yang ada di bumi ini, orang yang beriman, orang Islam ini, ketika berada di bumi tapi tidak mau sholat, diibaratkan masuk ke dalam hutan belantara tapi tidak ada perkakas, tidak ada senjata yang kita bawa, tidak ada alat-alat yang kita bawa, sehingga susah hidupnya. Sehingga pernah satu pengajian ada Prof. Rahim Arsyad mengatakan bahwa nariko engka to dina melok mamu ke pakalinuanna, ya suruh parisa-risa jolok sampajana. Bagaimana sholatnya? Kalau ada orang tidak mau, tidak keruang hidupnya, tidak keruang urusan dunianya, suruh periksa sholatnya. Kenapa? As-sholat miftahu kulli khair. Sholat ini adalah kunci kulli khair, seluruh kebaikan. Kebaikan apapun yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan kebaikan dunia, kuncinya ada di sholat. Kita menginginkan kebaikan akhirat, jangan ditanya lagi. Tentunya ada di sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba, yang pertama kali bukan hajinya. Kita tahu haji sekarang sudah sangat susah. Ya, sudah sangat susah, bahkan dilarang lagi. Ya, umrah apalagi. Bukan itu yang diperiksa. Orang mau pergi haji, antrian begitu lama, biayanya begitu besar, persiapannya harus matang. Dari kesehatan, dari pokoknya harus matang persiapannya. Ternyata bukan kita menganggap remeh. Dalam di yaumul qiyamah bukan pertama kali yang diperiksa, tapi yang adalah haji. Bukan yang pertama kali diperiksa haji itu. Puasa pun begitu. Bukan yang pertama kali diperiksa puasa. Kita satu hari tidak makan, minum, menahan dari yang membatalkan puasa. Dari imsak sampai maghrib. Tapi ternyata bukan itu yang diperiksa pertama kali. Zakat bukan pertama kali diperiksa. Apa yang pertama kali diperiksa? As-sholat, sholatnya seseorang. Kata Rasulullah, jika sholatnya baik, maka amal-amalannya lainnya pun ikut baik. Ketika ada yang kurang, dicarilah amalan-amalan sunnahnya. Makanya ini perlu juga kita berusaha, berupaya memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena itu nanti digunakan menambal yang kurang-kurang. Nah, jadi jangan juga banyak amalan sunnahnya, tapi wajibnya tidak ada atau kurang. Nah, wajibnya tidak dikerjakan. Kenapa? Yang namanya ditambal pasti lebih banyak yang mau ditambal daripada pat tambalnya. Jangan sampai lebih banyak pat tambalnya daripada yang mau ditambal. Itu namanya mengganti. Nah, jadi begitu. Jadi as-sholatu miftahu kulli khair. Salat ini merupakan kunci dari segala kebaikan. Jadi tanda yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan, banyak rukuknya, banyak sujudnya. Bukan hanya dia pelihara salat 5 waktunya, akan tetapi ditambah salat-salat sunnah. Ya, salat-salat sunnah banyak sekali. Kalau kita mau lakukan semua, ya orang mengatakan dia itu gagal jamaah. Mana yang pigau. Tapi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan, apa salahnya? Karena masih banyak amalan-amalan sunnah lainnya. Benar sekali Ustaz. Dan tadi terkait nih yang sudah dibahas, yang pertama tadi adalah Asyidaul al-kufar, benci kekafiran. Benci kekafiran. Yang kedua, kemudian saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang ataupun saling menghormati, tidak hanya ke sesama manusia, tetapi juga hablum minal alamnya, hubungan kita kepada alam dan binatang juga diperhatikan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankan ibadah ataupun sholat kita, yang tentunya merupakan salah satu amal yang tidak boleh dilupakan dan sangat wajib bagi, khususnya kita bagi umat Islam. Sebelum kita melanjutkannya pemirsa, jangan kemana-mana, kita break sejenak terlebih dahulu setelah yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauhar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami persembahan dari TV Peduli. Masih terkait tema kita yang membangun karakter sebagai umat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Tadi sudah dijelaskan ada 3 karakter yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya masih banyak karakter lagi dan akan dilanjutkan kembali kepada narasumber kita, Ustaz Irwan. Silahkan Ustaz. Jadi tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi ketika kita melaksanakan sholat itu ada 2 tujuannya dalam ayat ini, bahwa yabtaguna fadlan minallah. Yang pertama, kita mencari keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan yang dijanjikan kepada orang yang melaksanakan sholat. Yang tentunya dijabarkan dalam ayat maupun dalam hadis. Ya, seperti tadi bahwa kuncinya kebaikan adalah sholat. Yang kedua, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuan keduanya yang tentunya lebih kita fokuskan jangka panjangnya itu adalah ridwana, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ungkapan mengatakan bahwa kita sangka bahwa masuk di surganya Allah itu adalah nikmat, lebih nikmat lagi ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali karamallahu wajah pernah mengatakan bahwa seandainya saya harus masuk neraka, ya Allah, saya rela masuk neraka itu dengan ridhomu. Ya, jika itu dengan ridhomu. Ya, patokannya di mana? Coba kita lihat misalnya Nabi Ibrahim ketika dia dibakar oleh Raja Fir'aun. Dia dimasukkan di dalam api, tapi ridhonya Allah di situ, ada di situ,
diridhoi oleh Allah, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api terasa dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak seakan-akan tidak tersentuh oleh api itu, bahkan rasanya dingin. Kita tahu api itu panas. Artinya bahwa di samping kita mencari keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat salat ini, tujuan utama adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa itu waktu kalau di bulan Ramadan sering didengung-dengungkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang pertama diminta adalah ridhonya, kemudian surganya. Wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Kemudian karakter yang keempat, simahum fi wujuhi min athari sujud. Artinya kamu akan melihat orang-orang yang bersama Rasulullah Muhammad SAW itu ada tanda-tanda pada wajahnya dari sujudnya. Maksudnya di sini ada biasa memang orang diberikan tanda khas di wajahnya, apakah misalnya jidatnya hitam, tapi bukan yang disengaja. Ya, ada memang orang diberikan tanda seperti itu. Nah, di samping itu ada yang tidak diberikan tanda. Jadi tidak menjadi jaminan juga orang yang hitam jidatnya itu adalah tanda yang diberikan oleh Allah. Ya, tergantung dari amalannya. Apakah amalannya memang sengaja menghitamkan jidat atau sujudnya wajar-wajar saja tapi diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping tanda yang bisa kita lihat secara lahiriah, ada juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini tanda-tandanya orang yang banyak rukuknya, banyak sujudnya. Ketika dia sholat misalnya dia jujur, di luar sholatnya dia juga sholatnya itu meninggalkan tanda ketika di luar sholat, dia tetap jujur. Nah, ketika dalam sholatnya dia berlaku sopan, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar sholatnya tanda itu, asar itu, pengaruh itu masih ada. Jadi asarun ini salah satu pengertiannya dalam bahasa Arab adalah pengaruh. Jadi sholatnya berpengaruh pada kehidupannya. Kita tahu bahwa hablum minallah ini tidak menjamin ketika hablum minan nas kita tidak bagus. Ya, ada sering diungkapkan oleh penceramah-penceramah bahwa ada orang tadinya membawa begitu banyak amalnya dan sudah mau dimasukkan di surga, tapi banyak yang protes. Saya pernah di Kandeto, ada uang saya pernah dipinjam, saya pernah diambil tanah saya, ada yang pernah ambil bunga-bunga saja tidak minta izin. Ini ditagih. Ketika pada saat itu nanti amalnya dipakai membayar, bukan lagi uang. Amalnya dipakai membayar, digunakan untuk membayar orang itu adalah amalnya. Sudah habis amalnya, nah masih banyak orang yang menuntut, dibalik lagi. Karena sudah habis amalnya, dosanya lagi orang itu diberikan kepada dia. Nah, artinya di samping kita memelihara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, salat kita itu juga bisa berpengaruh kepada hubungan kita sesama manusia. Bagaimana kita bergaul sehari-hari dengan sesama manusia. Ya, saya kira begitu dia. Ya, benar sekali. Dan itulah tadi 4 hal ataupun 4 yang merupakan salah satu karakter dari Nabi Muhammad SAW dan yang telah dijelaskan oleh narasumber kita Ustadz Irwan Sulaiman MPDI. Dan tentunya masih banyak lagi karakter yang memang menjadi ciri khas dari Rasulullah SAW yang tentunya dapat kita teladani sehingga nantinya kita menjadi umat yang tentunya cinta akan kepada Rasulullah SAW. Terakhirnya Ustadz, silahkan closing statement-nya kepada pemirsa di rumah terkait tema kita hari ini, silahkan. Baik, untuk kesimpulan kita hari ini yakni ada 4 karakter yang dipaparkan dalam surah Al-Fath ayat 29 itu, yakni yang pertama
asyidda wal kuffar, benci terhadap kekafiran, marilah kita berusaha membendung sifat-sifat kekafiran itu yang masuk ke dalam diri kita, yang pada generasi kita, supaya kita tetap mempertahankan nilai ini asyidda wal kuffar. Yang kedua, ruhamau bainahum, kita memupuk kasih sayang, kita memupuk rasa kebersamaan, bagaimana kebersamaan dalam Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan, marilah kita memelihara solat kita, solat 5 waktu kita pelihara, kita hiasi dengan solat-solat sunnah. Simahum fi wujuhim min athari sujud, tanda yang keempat yakni setelah melaksanakan solat ini bukan hanya di dalam masjid, solat ini bukan hanya di atas sajadah, tetapi akan terlihat pengaruh dari solat kita terhadap kehidupan sehari-hari kita. Dari subuh sampai duhur ada jadanya. Di sini akan menjadi penilaian bagaimana solat kita waktu subuh tadi. Apakah berpengaruh sampai zuhur? Dari zuhur sampai asar, apakah ada pengaruhnya solat zuhur kita dengan subuh kita sampai asar nanti? Asar sampai maghrib, apakah ada pengaruhnya atau tidak ada? Maghrib sampai isya yang sedikit, apakah ada pengaruhnya? Isya sampai subuh kembali, di situ kita lihat kira-kira bagaimana nilai solat kita, apakah masuk kepada solat itu mempengaruhi karakter kita atau tidak. Saya kira demikian, Deuswa. Terima kasih pemirsa TV Peduli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikian Komisi Khusus Islami untuk edisi Jumat kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan TV Peduli. Saya Usatun Hasanah, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan selamat pagi.